Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirmala Yulia. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika kelas 5B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai script MATLAB, yaitu tentang anuitas akhir serta jadwal amortisasi atau pembayaran pokok. Nah, dengan video ini tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas akhir sekaligus UAS mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Emi Siswana MSc. Kita langsung saja ke skripnya atau ke matematiknya. Nah, di sini saya sudah tulis ada CLC, maaf. Dalam clear all dan CLC ini tujuannya agar setiap output sebelumnya itu tidak muncul kembali atau sudah terberhentikan. Jadi hanya fokus ke dalam output yang baru kita running gitu. Nah, selanjutnya di sini ada display. Display itu untuk menunjukkan di dalam kurung ini. Misal kita mau mengetik nama, nah berarti nanti muncul nama Nirmala Yulia itu. Nah, ini soalnya suatu pinjaman sebesar 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Nah, ini harus sangat diperhatikan teman-teman. Kalau misalnya di sini disebutkan tiap akhir bulan, berarti anuitasnya itu merupakan anuitas akhir dengan periode bulan. Nah, periode per bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, jadwal amortisasi ini merupakan jadwal pembayaran pokok gitu. Oke, kita langsung membuat skripnya. Di sini saya akan menggunakan switch. Jadi nanti teman-teman bisa memilih mau menghitung dengan anuitas akhir tapi periodenya per tahun ataupun periodenya per bulan gitu. Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama itu anuitas per tahun. Kalau misalnya dalam soalnya itu nanti dibayarkan tiap akhir tahun atau tiap awal tahun gitu. Berarti itu merupakan anuitas akhir ataupun anuitas awal dengan periode tahun. Tapi kalau di sini disebutkan dibayar tiap bulan atau tiap akhir bulan gitu, berarti merupakan anuitas per bulan dengan periode per bulan. Berarti nanti pilihnya yang nomor 2 gitu. Nah, di sini tuh A itu merupakan nilai awal, nah ini, atau present value. Nah, present value-nya ini yang mana? Nah, ini. Yang 200 juta. Jadi nanti kita masukkan ke sini. Nah, ini tuh itu merupakan suku bunga. Nilai suku bunga itu yang ini 6% per tahun. Nah, si suku bunga ini harus dituliskan dalam bentuk desimal. Berarti 6 dibagi 100 itu 0,06. Jadi nanti saat menginputkan nilai suku bunganya diketiknya itu 0,06, jangan 6% gitu.
ini si bentuk ini itu kalau misalnya di sini yang diinputkan itu i kecil, berarti di sini juga harus i kecil. Karena hal tersebut akan mempengaruhi ke dalam programnya. Kalau misalnya di sini i besar, terus di sininya i kecil, maka nanti programnya itu akan salah gitu. Nah, ini merupakan rumus anuitas akhir per tahun. Kita kasih ini aja, kasih keterangan. Nah, ini merupakan rumus anuitas akhir per tahun. Nah, di sini kenapa menggunakan 62 STR itu karena nanti kita akan memanggil nilai atau memunculkan nilai si anuitas ini tapi dalam bentuk angka gitu. Jadi nanti di sini itu dalam bentuk angka Rp berapa rupiah gitu, berapa juta, berapa ribu gitu. Nah, ini untuk anuitas akhirnya dengan periode per tahun. Sekarang kita akan membuat jadwal amortisasi per tahunnya, tapi dengan menggunakan rumus FOR. Nah, ini itu B merupakan bunga. Kalau misalnya teman-teman nanti takut lupa atau bingung, teman-teman bisa gunakan persen ini lagi. Nah, si persen ini, dengan menggunakan persen ini, si tulisan ini itu tidak akan muncul di dalam program, tapi hanya akan muncul di dalam script ini gitu. Jadi nggak akan muncul saat kita running program itu, nggak akan muncul di outputnya gitu. Nah, kalau misalnya B itu kan A dikali I atau si present value atau nilai awalnya itu dikali dengan I atau suku bunga. Jadi nanti si 200 juta ini dikali dengan 6%. Kalau misalnya si A, nah, A ini merupakan pembayaran pokok. Nah, A ini merupakan pembayaran pokok yang rumusnya itu anuitas dikurangi dengan bunga. Jadi dari anuitas ini nanti hasilnya itu dikurangi dengan bunga. Nah, itu disebutnya dengan pembayaran pokok. Nah, selanjutnya sisa hutang atau yang biasanya disimbolkan dengan H besar. Rumusnya itu nilai present value atau A besar dikurangi dengan pembayaran pokok atau A kecil. Selanjutnya kita akan memunculkan atau kita akan tulis display bunga. Oh ya, jangan lupa menggunakan tanda petik 1 ya teman-teman, karena ini sangat berpengaruh. Ya, maaf ini di atasnya saja. Ini di atas rumus saja ya teman-teman. Nah, terus di sini kita juga akan menuliskan display karena akan memunculkan. Oh, ini nggak perlu pakai tanda kurung siku.
Nah, ini udah selesai. Jangan lupa kalau misalnya setelah memulai program seperti program switch, program for ditutup dengan N. Tapi di sini kita akan tulis dulu if H kurang dari sama dengan 1. H sama dengan 0. Nah, jangan lupa ditutup dengan N. Berarti kita sudah selesai untuk yang anuitas dan jadwal amortisasi per tahun. Selanjutnya kita akan membuat program untuk anuitas per bulan. Untuk rumusnya itu hampir sama, cuman ada perbedaannya nanti di periode dan di suku bunga. Ini kan masih dalam bentuk per tahun. Nah, nanti kalau misalnya di dalam anuitas akhir per bulan, bentuk suku bunga dan periodenya akan dalam per bulan juga gitu. Dan kita bisa copy saja ini. Case-nya jangan lupa diganti menjadi case 2 karena anuitas per bulan itu case 2. Nah, seperti biasa, ada A yang merupakan nilai awal, ada I yang merupakan suku bunga, ada N yang merupakan periode. Nah, ini I dan N itu masih dalam bentuk per tahun, dan rumus R atau anuitas per tahunnya, anuitas akhir per tahun. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan T. T ini apa? T ini merupakan bentuk suku bunga tapi dalam periode per bulan. Nah, kenapa dibagi dengan 12? Karena kan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, makanya si suku bunga ini dibagi dengan banyaknya bulan dalam satu tahun. Kita tulis saja T, kasih keterangan. Periode di sini ada N. Nah, kita akan tulis M. M ini merupakan periode per bulan. Nah, si M ini kenapa N dikali 12? Karena banyaknya periode yang N ini masih dalam bentuk per tahun. Jadi kita kali dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam satu tahun. Kita tulis juga di sini kasih keterangan bahwa M merupakan periode per tahun. Nah, berarti dalam rumusnya juga ada perbedaan. Yang tadinya A kali I menjadi A kali T. Nah, ini juga menjadi T, karena yang kita gunakan itu periodenya yang periode per bulan. Selanjutnya suku bunga juga kita ganti jadi M, atau suku bunga per bulan. Jadi kita akan mulai ke for. Nah, for ini merupakan pengulangan seperti ini, dari I sampai ke N. N merupakan si jumlah periodenya, banyaknya periode. Kalau ini karena jumlah periode yang akan kita pakai itu M, makanya ini sampai M, bukan sampai N. Terus kita coba ganti ini jadi maaf, ini harusnya 1, ini juga harusnya 1, karena dimulai dari periode 1 terus berulang sampai periode ke N, atau dimulai dari periode 1 sampai ke periode M gitu. Nah, ininya sama, ada bunga. Nah, biasa ini kita ganti dengan T. Programnya sudah sampai di sini. Selanjutnya kita tutup dengan N lagi. Karena kan N di sini cuman untuk menutup yang program for. Nah, terus kita sudah menyelesaikan yang anuitas akhir per bulan serta jadwal amortisasinya.
Nah, tapi di sini masih merah nih teman-teman. Berarti kita fokus ke yang ada di sini. Berarti ini tandanya yang line 3, 4 itu masih salah. Berarti kita harus cari kesalahannya. Nah, di sini CN ini masih untuk menutup program if. Jadi kita butuh N untuk menyelesaikan program for yang ini. Nah, berarti penulisan CN ini penting karena jika programnya tidak di end, maka seperti tadi, si programnya itu tidak akan jalan. Nah, kalau ini gimana? Kenapa masih orange? Nanti kita lihat kembali, barangkali ada yang salahnya. Coba. Nah, sudah hijau ya teman-teman. Kalau sudah hijau berarti program sudah bisa kita jalankan. Oke, kita coba jalankan. Sebelum kita running, kita harus save dulu programnya. Save as. Nah, dalam penamaannya juga jangan salah teman-teman. Kalau misalnya penamaannya salah, nanti si program juga tidak bisa dijalankan gitu. Coba kita jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau semisal kita salah menamainya, maka si program ini tidak mau untuk dijalankan. Jadi coba kita tulis seperti ini. Nah, masih salah berarti oke, kita save. Coba kita runningkan lagi. Nah, berarti masih ada yang salah juga. Sebentar ya. Tidak ada kesalahan. Coba kita tulis anuitas saja. Oke. Coba ya, kita coba off. Nah, coba kita save-nya dengan benar ya teman-teman. Nah, coba kita ambil tab dulu. Oke, kita running. Nah, ini masih belum di running karena katanya di switch pilih itu masih ada error. Oke, kita lihat dulu programnya. Nah, ini pilih, kita harusnya memasukkan coba kita save dan kita running lagi. Nah, sudah benar. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman menulis program itu harus didefinisikan programnya. Misal tadi switch pilih. Nah, berarti program itu harus ada pilih itu, nanti kitanya mau menginputkan angka 1 atau angka 2-nya, nah itu harus ada, harus diterterakan. Jadi contohnya kita akan memasukkan yang anuitas per bulan. Nah, seperti dalam soalnya A-nya itu 200 juta, B-nya itu 0,06, dan N-nya itu 5 tahun. Apakah sudah betul? Nah, seperti ini teman-teman. Oh, berarti ini harus agak lebar lagi ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Oke, biar rapi. Coba kita rapikan di jangan koma tapi titik koma.
sebagai pembatasnya. Sama lagi kita save dan kita running. Bunga 200 juta 0,06 dan 5. Berarti masih ada kesalahan. Coba kita perhatikan lagi. Ini B itu nggak harus, karena kan sudah terwakili di bunga. Ini juga tidak usah ditulis kembali. Nah, seperti ini. Ini juga tidak usah. Lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi anuitas per bulannya itu yang akan dibayarkan sebesar 3.866.560 ini 3 perak. Nah, terus bunga awalnya itu 1 juta, pembayaran pokoknya sebesar 2.866.560. Nah, yang ini sisa hutangnya itu masih 100 jutaan. Nah, tapi setelah pembayaran ke-60 atau periode ke-60, nah bunganya ini menjadi 19.236. Si pembayaran pokoknya menjadi 3.847.323 perak. Nah, si sisa hutangnya menjadi negatif 4 perak. Kalau misalnya dilihat dari awal, pada periode pertama itu si bunganya besar, tapi makin ke bawah makin mengecil. Sama halnya seperti sisa hutang. Nah, semakin ke bawah, semakin periode ke terakhir itu semakin mengecil sisa hutangnya, karena kan si hutangnya ini terus dibayar, jadinya si sisa hutangnya menjadi mengecil. Akan tetapi pembayaran pokoknya malahan semakin membesar. Nah, itu. Kita akan menyamakan si output dari MATLAB ini dengan output dari Excel. Nah, dari Excel itu anuitas per bulannya itu sebesar 3.866.560. Sama ya. Tadi di sini, maaf. Nah, sama 3.866.560. Terus kita langsung aja melihat ke periode terakhir. Di periode terakhir itu, nah untuk anuitasnya kan, karena anuitas itu pembayaran rutin, tapi di sini dijelaskan bahwa pembayarannya itu dilaksanakan setiap akhir bulan. Jadi si anuitasnya tidak akan berubah nominalnya. Di sini kita akan lihat bunga di akhir itu, ini bunga, ini bunga, ini pembayaran pokok dan sisa hutang. Nah, untuk bunganya itu sebesar 19.236. Kita samakan dengan yang dari MATLAB. Sama ya, 19.236. Selanjutnya untuk pembayaran pokoknya itu di sini nominalnya adalah 3.847.323 perak. Nah, kalau di MATLAB, di Excelnya sama. Selanjutnya sisa hutangnya negatif 4 perak. Nah, kalau misalnya di Excel negatif 4 perak itu akan ditulisnya sebagai 00 karena maksudnya itu sudah lunas. Nah, di sini menjelaskan mengapa dalam tabel ini sisa hutangnya itu negatif, karena di sini juga negatif. Nah, gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai script MATLAB dan cara membuat programnya. Mohon maaf apabila dari saya ada banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.